kalau satu hari gue bisa menjadi sosok yang bisa membantu banyak orang bertransformasi, itu kayaknya menjadi satu panggilan. Pokoknya gue pelajarin lebih banyak ilmu-ilmu psikologi dan ilmu yang berhubungan sama otak. Karena menurut gue semua itu operationnya di sono. Kalau di dalam humannya ya, julukan gue jadi mindset hacker. Oh, mindset hacker. Karena mendalami bidang itu. Iya, dan memang demen ngulik mindset orang gitu. Oh. Tiap kali mau capai titik yang lebih tinggi itu, gue selalu jatuh. Tiap kali gue harusnya bahagia, kenapa gue selalu merasa nggak bahagia? Capek menyalahkan semua orang, menyalahkan faktor eksternal, akhirnya mencari ke dalam diri. Dan akhirnya di situ menemukan bahwa hampir 90% apa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah dari kitanya. Dari situ mengetahui, gila, ternyata solusinya ada di gue. Solusinya ada di gue, gitu kan. Enggak, gue bukan lulusan, gue tuh lulusan SMA, bro. Gue bukan lulusan teknologi, gue hobi. Lulusan SMA? Iya. Lu S1 gak? Kagak, bro. Hah? Kagak, bro. Sampai sekarang lu gak S1? Enggak. Gimana ceritanya deh? Banyak orang kejebak CTO itu orang yang harus highly technology guy. Bro Neil, selamat datang. Kang Ridwan, thank you udah diundang. Kalau gua pembukaannya gitu. Ini Sobat Kang Ridwan yang saya undang nih podcaster juga soalnya. Podcastnya apa? Big Thinker ya? Big Thinkers ID. Big Thinkers ID ya. Jadi kalau mau subscribe boleh ya, nanti cek. Nah. Dan kalau mau subscribe dan udah pada subscribe, ya silakan lanjutkan. Klik like, klik share. Oke, Bro Neil. Nah, ini kan Sobat Kang Ridwan belum banyak yang kenal ya. Kalau yang saya tahu nih, Bro Neil itu seorang CTO juga ya? Iya. Lagi atau? Lagi. Seorang CTO, terus membuat beberapa buku ya, juga. Baru 2 buku lah. Baru 2 buku, dan juga seorang big thinker ya, makanya kayaknya podcastnya big thinker. Jadi punya pemikiran yang menarik. Kalau saya sempat, banyak lah ceritanya, kita tanya ya pas ketika podcast. Bro, kesibukannya apa nih? Gue pengen tahu. Sekarang lagi ngerintis bisnis media. Oke. Salah satunya melalui podcast Big Thinkers ID. Terus sambil berjalan, saya juga CTO di perusahaan yang fokus ke connectivity. Jadi dia ada distributor pulsa, dia ada modem connectivity kalau kita keluar negeri, pasport yang kalau kita keluar negeri sewa modem Wi-Fi gitu ya. Terus perusahaannya juga punya divisi juga yang ISP, Internet Service Provider, yang menawarkan connectivity fiber optic to home dengan harga yang sangat terjangkau, sekitar 199.000, dari 99.000 sampai 199.000 dengan kecepatan fiber optic dengan kecepatan up to 300 megabyte. Oh, kenceng ya? Kenceng. 300. Jadi kembali lagi visi misinya di perusahaan ini adalah membuat semua orang terkonek dengan terjangkau. Mau berbisnis sekarang udah digital, medical, kesehatan juga lewat connectivity. Everything is about connectivity. Ya kayak Elon Musk kan, dia connectivity juga sama kan, satellite, kan? Betul. Boleh spill perusahaannya apa? Oh, perusahaannya Yellow Integra.net. Oke. Oh ya, Yellow kan suka ada ya di bandara luar ya, atau bandara Indonesia? Bandara Indonesia ada. Bandara Indonesia ya. Jadi kalau orang mau keluar, dia ada booth-nya kan? Yes, betul. Oke. Jadi sekarang fokus di tadi media sendiri, kemudian juga memang sebagai CTO. Oke. Gua pengen tahu di perjalanannya gimana, kok bisa sampai di titik ini? Seorang Sunil itu gimana sih? Perjalanan gue sebenarnya, gue dapat offer dari temen gue, Neil bantuin gue di company gue, so gue juga pengen dapat pengalaman kerja di korporat gimana sih, IPO dan sebagainya. Ya itu suatu kesempatan yang baik, dan akhirnya gue juga sempat kayak di fase yang kayak, lu kalau jalanin sesuatu itu kan ada kayak titik yang kayak gue pengen new challenge. Nah, di situ gue ngomong sama partner gue, dan partner gue setuju sih. Tambah tajam lagi, shifting gue menjadi orang yang selain profesional itu ada calling lebih ke human development. Itu lahir yang namanya mindset merdeka, lahir yang namanya gue sempat ngejalanin IG bincang bareng Bro Neil. Itulah cikal bakalnya gue jadi host tuh dari awal-awal di situ. Terus gue bikin training dan workshop
kayak kelas gitu, namanya Mind Hack 101. Juga untuk eliminate fear, karena di masa-masa itu orang tuh terjebak sama fear, terjebak sama rasa takut, ketidakpastian, kecemasan. Kan di era-era COVID itu yang dominan itu. Dan bisnis dapur gitu, bingung bisnis hancur ya. Dan memang di situ kan cuma ada dua pilihan kan, either lu beresin mindset lu, kalau nggak lu hancur. Karena semua kembali lagi gimana diri lu menghandle situasi. Karena kan ada dua faktor, internal dan eksternal. Eksternalnya udah di luar kendali kita kan, karena global. Tapi internal kan masih dikendali kita. Jadi gue mau coba mengingatkan teman-teman, guys, ada satu faktor yang masih bisa dikendalikan, yaitu kita. Kitanya. Luarnya kita nggak bisa kendalikan, tapi kitanya bisa dikendalikan gitu. Dari situ gue nulis buku, Gua Ogah Ribet, itu buku pertama gue. Jadi gue juga nggak tahu kenapa jalur gue jadi mulai, gue lagi ngapain nih gitu ya. Tapi karena mencoba challenge baru tadi ya. Iya, tapi kayak mungkin itu memang cara alam mengarahkan. Mengarahkan gue kemana gitu. Ya mungkin 2013, kalau gue mundur sih 2013 gue pernah ikut satu event besar, Awesomeness Festival. Awesomeness Festival. Di situ gue sempat kayak lagi dengerin salah satu pembicara ngomong di stage, gue kayak ada sekelibet, one day gue mau jadi kayak dia. Jadi kayak mungkin lebih ke transformation ya. Jadi tergerak untuk kalau satu hari gue bisa menjadi sosok yang bisa membantu banyak orang bertransformasi, itu kayaknya menjadi satu panggilan. Tapi pada saat itu belum kuat. Cuman baru, tapi ahanya dapat saat itu. Ahanya dapat. Ya mungkin along the way gue terus dalemin NLP, neuroscience juga, gue dalemin juga hipnoterapi dan sebagainya. Gue pelajarin juga tentang ilmu-ilmu, pokoknya gue pelajarin lebih banyak ilmu-ilmu psikologi dan ilmu yang berhubungan sama otak. Karena menurut gue semua itu operationnya di sono. Kalau di dalam humannya ya, kan ada faktor X yang kita ngomong Tuhan. Tapi di manusianya apa gitu kendalinya, itu otak. Menurut gue ya otak yang bisa membuat kita memiliki persepsi yang lebih baik, memutuskan untuk mengambil aksi-aksi yang lebih tepat, gitu kan. Jadi mindset ya, ke mindset. Dan akhirnya julukan gue jadi mindset hacker. Mindset hacker. Karena mendalami bidang itu. Iya, dan memang demen ngulik mindset orang gitu. Dan mengulik mulainya kan ngulik mindset diri gue dulu. It all starts from me dulu gitu. Ya udah, itu sih perjalanan gue di situ. Dan fast forward ya gue di Kang Ridwan Show. Nih kecepatan. Tiba-tiba langsung sampai di sini. Berarti emang sempat lama mengulik tentang mindset. Iya. Awal ketertarikannya memang karena mengulik mindset sendiri dulu gitu. Awal ketertarikannya karena gue merasa kenapa hidup gue ribet. Kenapa gue selalu tiap kali mau capai titik yang lebih tinggi itu gue selalu jatuh. Tiap kali gue harusnya bahagia, kenapa gue selalu merasa nggak bahagia. Dan capek menyalahkan semua orang, menyalahkan faktor eksternal, akhirnya mencari ke dalam diri. Dan akhirnya di situ menemukan bahwa hampir 90% apa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah dari kitanya. Jadi pribadi kita ya. Iya, dan akhirnya ya ternyata dari situ mengetahui, gila, ternyata solusinya ada di gue. Solusinya ada di gue gitu kan. Berarti banyak orang juga kayak gue nih nggak tahu gitu kan. Gimana caranya gue bantu? Tapi sebelum gue bantu banyak orang, gue bisa bantu diri gue dulu nggak? Gitu. Makanya itu banyak refleksi diri, memahami diri sendiri dulu gitu ya. Nah ini kita menarik nih, ini kita ngomongin bagaimana memahami diri sendiri, tapi di satu sisi ini jadi CTO itu gimana sih ceritanya? Ini kan hal yang berbeda keduanya nih. Iya betul. Kontribusinya seperti apa nih? Kalau gue jadi CTO itu karena memang gue dari dulu memang udah punya basic di technology company. Cuman gue jadi CTO juga satu CTO di perusahaan yang medium, small, dan corporate itu beda. Kalau corporate itu kita ngomongin lu harus highly administrative, highly systematic. Di situ soft skill-nya kuat banget ya, leadership harus kuat, communication harus kuat.
project planningnya harus kuat, project managementnya harus kuat, team buildingnya harus mantep. Terus skill mappingnya juga harus kuat gitu kan. Jadi buat gue itu satu pembelajaran yang goks banget sih, goks banget. Dan akhirnya gue berhasil menciptakan beberapa inovasi dan solusi buat internal company-nya, karena kita bukan software company yang menjual software, tapi gue sebagai CTO tugasnya adalah membangun teknologi-teknologi yang bisa mempermudah operationnya perusahaan. Oh, mempermudah operation perusahaan. Iya dong, karena teknologi itu sebagai tool kan. Iya. Nah, lo kan sekarang jadi CTO ya. Memang basicnya ada dari awal sebelumnya. Basic teknologi. Gue bukan lulusan, gue tuh lulusan SMA bro. Gue bukan lulusan teknologi, gue hobi. Lulusan SMA? Iya. Lo S1 gak? Kagak bro. Hah? Kagak bro. Sampai sekarang lu gak S1? Enggak. Gimana ceritanya deh? Loh. Ini Yellow itu kan perusahaan termasuk corporate berarti? Iya. Corporate. Udah IPO atau belum? Udah dong. Udah IPO ya? Udah. Sorry gua nggak tahu soalnya. Iya. Intinya dia udah corporate. Iya. Nah, lu kok bisa dipercaya menjadi seorang CTO? Ini kan menginspirasi Sobat Ridwan nih. Jam terbang. Kebetulan ownernya sama gue juga temenan 20 tahun. Dan gue punya journey di dunia teknologi juga udah cukup lama. Dan gue punya sebenarnya lebih ke entrepreneurial skill gue sih yang kuat. Jadi kalau CTO itu bukan gini. Banyak orang kejebak CTO itu orang yang harus highly technology guy. Orang benar-benar paham teknologi gitu. Sebenarnya menurut gue CTO itu bisa dua aspek. Bisa orang yang highly technology guy atau orang yang highly entrepreneurial and leadership guy gitu. Strategic, orang yang kuat di strategic. Jadi gue mungkin tahu, oh kalau mau bikin software gue butuh programmer, gue butuh system analyst, gue butuh ini, gue butuh language yang dipakai apa, database structure-nya gimana. Sampai di level itu gue mungkin paham, tapi detailingnya mungkin gue nggak jago-jago banget. Tapi gue tahu spotting the people-nya gimana. Putting the people in the right place-nya gimana. Berarti ini kaitan leadership sama entrepreneur tadi? Yes, dan execution, strategy. How to execute the project gitu. Nah, kekuatan gue memang di business development, strategy, marketing, communication, leadership, itu kekuatan gue. Jadi lu punya kekuatan itu sehingga lu pede? Iya, dan dibilang pede sih, gue memang orangnya pede. Tapi kadang-kadang jiper juga. Ya, kita manusia bro. Jiper juga maksudnya, aduh, ini kalau lu salah tarik orang gimana gitu kan. Tapi ya karena you have a strong strategical thinking, lu udah tahu gimana memitigasi resiko dalam setiap keputusan yang lo ambil. Gitu. Ini keren ya Sobat Ridwan nih. Jadi lulusan SMA, tapi dia bisa jadi CTO ya karena memang pengalaman dan lain-lain. Apa sih yang menyebabkan perjalanan lu istimewa? Apa sih yang lu lakuin? Perjalanan gue istimewa. Sehingga bisa sampai jadi CTO ini. Kebanyakan digaplok sama alam semesta kali ya. Saking kekehnya. Buak gitu kali ya. Ya maksudnya kan gini ya. Ini kan tahan banting, bro. Tahan banting. Maksudnya bukan perjalanan singkat untuk menjadi seorang CTO kan. Lu tahan banting kan jatuh bangun dong dulu. Iya, betul. Ya, dan di experience banyak di situ. Yang lu lakuin beda apa sih bro? Sehingga kok lu bisa jadi seorang CTO? Gini bro, pertama gue cuma bisa bilang kita tuh, kalau gue simpulkan ya daripada gue cerita panjang gitu. Gue simpulkan pokoknya gini, lu kalau nggak punya mindset yang tepat, lu nggak punya kegigihan, dan lu nggak punya daya tahan, lu akan gampang terlewatkan. Gitu. Yang terakhir yang bikin lo stand out dari semua, udah dari 3 ini, tambahan keempat dan kelimanya itu adalah lo harus punya sifat profesionalisme dan lo harus menjadi orang yang sangat kreatif. Kreatif ini lebih ke dominannya tuh problem solving, critical thinking. Jadi ada masalah, lo nggak langsung reaktif, lo bisa mencari celah, mencari cara yang win-win, dan lo harus kreatif. Kadang-kadang kita punya isu yang kita kejebak, ya lu ngomongnya gampang bro. Kita kan kalau kena masalah kadang ada masalah di permodalan, ada masalah di human resource, atau kita ngomongnya resource. Ya. Resource-nya limited. Nah kalau resource-nya limited, justru disitulah creativity plays the game. Gitu.
Iya. Iya kan? Karena creativity works best when you are in the limited time. Iya. Limited place, limited time, limited role gitu kan. Iya. Simpelnya kepepet ya gitu. Iya. Nah, itu creativity lu bermain gitu. Iya, Nah, cuman creativity lu mainin asal-asalan atau lu mainin dengan profesional. Profesional berarti lu punya prinsip-prinsip yang lu nggak langgar gitu. Yang di sini jiwa entrepreneurnya perlu ada. Iya. Ada kan ketika lu sekarang sebagai CTO, lu kan bekerja bisa dibilang. Iya. Ketika lu punya jiwa entrepreneur kan, artinya lu melihat dari berbagai aspek juga. Oh iya dong. Dan misalnya kayak CEO gue kalau misalnya ngambil duduk nih, gue kayaknya mau bikin begini. Gue sebagai technologist person di situ in charge gitu. Gue nggak semena-mena langsung nurut apa kata dia, tapi gue harus memahami dulu visi dia. Oke. Yeah. Dan gue bisa melihat dan yang bikin dia bisa komunikasi sama gue. Jadi kalau kita ngomong the C-levels bisa saling komunikasi karena kita bisa mengerti ini ujungnya mau kemana. Untuk itu kita harus bangun sistem seperti apa. Oke. Berarti I have to think pakai topinya entrepreneur, pakai topinya CEO, I have to think pakai topinya CTO, I have to think pakai topinya karyawan yang nanti bakal pakai sistem. Jadi berbagai topi. Yes, berbagai topi. Berbagai perspektif lah. Berbagai perspektif. Gitu. Dan itu kan sebuah skill yang perlu dilatih. You cannot just read the book and you're done. Gitu. Jadi ketika kita belajar sesuatu, kita perlu praktekkan gitu. Betul. Dan praktekkan pun bisa uji coba ya. Gua di perusahaan ada bahasa gini ke tim. Buat kesalahan sebanyak mungkin, tapi lakukan dengan cara berbeda. Oh. Okay. Bahasa lu baik banget. Tapi ya kesalahan yang terukur ya, gitu ya. Artinya gue encourage tim gue untuk keluar dari zona nyamannya. Artinya kan biasanya di perusahaan-perusahaan ya karyawan kan biasa dia mempunyai sudut pandang gue kerja di job desk gue aja. Tapi dia nggak pernah berani tuh keluar dari zonanya dia untuk mempelajari area lain gitu, untuk mensupport area lain. Silo management lah bisa dibilang kayak gitu. Kalau gue menginspire tim gue itu, lu harus bikin kesalahan yang keren. Jangan pernah bikin kesalahan yang bego. Gitu. Makanya lu bilang gue terlalu baik. Karena masa lu kesalahan yang keren. Make new mistakes, don't make the same mistakes. Nah, make new mistakes. Artinya you're trying something new. Betul. Gitu. Sama berarti. Ya ini kan Bronil guru saya nih. Enggak, gua dulu kan pernah nonton podcast Bronil ya, yang kita berbicara tentang yang baca buku itu. Ya kan gua tadi sempat ngobrol juga. Gua terapin tuh di perusahaan. Jadi setiap bulan perusahaan gua tuh diwajibin membaca buku dan mereka wajib presentasi. Ya, bikin mind map-nya mereka wajib bikin presentasi, bikin grup kecil, bikin grup besar supaya mereka belajar public speaking, belajar untuk mengemukakan apa yang ada dalam pikiran mereka. Betul. Nah, itu dulu tuh pas lihat, wah, ini cocok nih gue bilang. Nah, ini kesempatan luar biasa nih bisa. Tapi lo tau nggak bro, gue itu awalnya itu orang yang paling benci baca buku. Awalnya. Jadi gue itu kadang-kadang suka ketawa kalau gue lagi duduk gitu, lagi nyantai gitu ya, nge-reflect ke belakang gitu. Dari benci baca buku, jadi suka baca buku sampai bisa nulis buku. Itu gila sih. Ini nih, Sobat Kang Ridwan nih. Udah gini aja. Iya. Simple ya? Iya. Simple banget. Tadi yang pertama tuh apa? Gue ogah ribet. Gue ogah ribet. Bisa dicek Sobat Kang Ridwan. Nah ini udah gini aja. Ini tentang apa nih bro? Ini tentang sebenarnya buku ini sebenarnya menjawab banyak masalah yang kita hadapi dalam hari-hari kita, dari mengambil keputusan, managing ekspektasi, overthinking, sales, komunikasi, networking, terus ngomongin tentang rezeki. Jadi kenapa sih lu ngoyo kerja tapi rezekinya seret? Atau lu merasa kayak uang numpang lewat doang gitu kan? Ngomongin tentang bersyukur. Banyak orang bisa ngomong apa-apa disyukuri, tapi lu syukuri dari mulut apa dari sini? Gitu ya. Terus ngomongin tentang komunikasi dalam hubungan. Terus ngomongin banyak sekali, hampir semua aspek kehidupan yang gue lewatin, tentang kewirausahaan ada juga. Jadi
hampir semua yang gue udah lewatin ada di buku ini. Tapi kali ini gue bikinnya itu based on skenario. Jadi gue menerapkan keilmuan NLP yang modeling namanya reframing. Oke. Jadi buku ini lahir dari keilmuan itu. Dimana gue nggak ngejelasin ilmunya, capek lah buat orang-orang dengerin ilmunya. Nggak tahu juga. Tapi langsung gue tunjukin cara aplikasinya. Itu juga gue nggak nunjukin caranya, gue kasih contekan. Karena orang kita demennya nyontek. Iya, kayak udah gini aja gitu. Iya, udah gini aja. Gitu. Jadi misalnya skenarionya lo lagi di WA atau lo nge-WA anak buah lo. Lo nanya sesuatu tentang report, tapi anak buah lo jawabnya lama. Lo kayak greget, kok gue dicuekin? Nah itu sebenarnya udah asumsi. Harusnya lu kalau udah send a message, ya udah lu kasih dia time, lu fokus something else yang produktif. Nggak usah kebanyakan labeling orang gitu. Nggak usah overthinking di satu area kebanyakan. Kelamaan gitu. Jadi kalau kayak begitu kita melatih orang tuh, jadi dalam setiap hari itu kita punya banyak skenario dalam hidup. Skenario di rumah, di kantor, di pertemanan, di perkumpulan, komunitas. Keluarga, suami dan istri, anak dan ibu, atau anak dan bapak, atau bapak dan anak, sebaliknya gitu kan. So many scenarios in our life. Ngomongin bisnis, ngomongin competitors, lu tuh sebenarnya dalam sehari tuh ngurusinnya sebenarnya dalam skenario yang terlalu banyak. Dan lu kalau nyangkut terus dalam satu pola, ya lu capek. Habis waktu. Ya, jadi lu kalau punya ilmu nge-reframe dan lu bisa action, kayaknya hari lu bisa jauh lebih produktif deh. Di sini juga ada satu topik tentang specialist dan generalist. Oh iya nih. Jadi banyak orang, gue sih selama sekian tahun gue kerja, gue tuh generalist, gue tuh nggak bisa dibilang gue specialist. It's okay, ada tempatnya. Ada orang yang dia specialist, gue tuh dari dulu programming terus, tapi kok sekarang kayak gue nggak laku, misalnya gitu. Karena gue nggak punya ilmu-ilmu generalis seperti orang lain. Jadi yang spesialis bisa merasa minder di matanya generalis. Seorang generalis bisa merasa minder di mata. Tapi di mana lo lagi expose skill lo. Di market yang tepat, di lokasi yang tepat, atau di bidang yang tepat. Jadi sebenarnya maksudnya bisa jadi spesialis, bisa jadi di generalis, bisa jadi di tempat yang tepat. Iya. Intinya itu. Iya. Kayak misalnya kalau lu bilang, nih lu posisi sebagai CTO, di kepala lu mungkin CTO highly technology. Gue generalis loh. Tapi gue bisa. Gitu. Tapi yang gue pakai apa? Kekuatan apa? Oh, gue pakai strategiknya, leadershipnya gue pakai. Experience apa yang lu pakai di situ? Gitu. Oke. Jadi orang networking gue yang gue pakai misalnya. Karena gue punya akses ke talent misalnya gitu. Betul. Jadi kekuatan apa yang bisa fit dalam responsibility gue. Tapi kalau tadinya mungkin gue spesialis, tapi gue jago di coding, tapi gue nggak jago managing people, gue nggak jago communicating sama orang. Lebih repot kan? Lebih repot. Tapi apakah posisi itu jelek? No. Tapi kalau begitu lo kerjain codingnya. Bukan di CTO. Yes. Artinya kalau ngomongin CTO itu dia akan lebih generalis. Lebih soft skill yang bermain. Lebih soft skill ya. Karena dia nggak cuman mainin teknis. Yes. Lebih ke konsep kan, konsep leadership tadi. Tapi harus mengerti teknis. Jangan sampai nggak mengerti teknis. Jangan sampai terlalu konsep tapi nggak hafal teknis di lapangan. Nggak tahu, ya bisa dibegoin. Iya, dibegoin karyawan kan. Iya. Gitu. Ini di buku ini dijelasin secara praktis ya? Sangat praktis. Sangat praktis. Ada skenarionya, ada reframingnya, main hacknya, ada aksinya. Terus lo harus ngapain? Jadi banyak orang kayak gini, bro. Gue tuh paling lucu kalau orang suka nanya sama gue gini, Bro Neil, gue itu merasa gue tuh orang yang sering overthinking. Gimana ya caranya gue keluar dari itu? Jawaban gue kadang-kadang suka saklek. Stop overthinking nih judulnya nih. Jawaban gue adalah start overdoing. Automatically overthinking. Simple ya? Iya. Cuman kan kalau ngomong doang orang mungkin kayak asik jawaban lo, tapi aplikasinya gimana? Nah, ini jadi ada beberapa cara juga ya di sini ya. Misalnya cara efektif buat stop overthinking dan mulai bertindak. Ada 5 minutes rule, itu di dalamnya tuh ada actionnya apa. Cara berpikirnya seperti apa mungkin ya penjelasannya ya. Terus fokus pada small wins. Oke. Jadi ini lebih ke langkah-langkah yang bisa diterapin. Betul. Jadi udah jadi buku praktikal. Praktis banget. Oke. Gitu.
Udah gini aja ya? Iya, udah gini aja. Beli aja. Jadi buat beberapa orang yang menghadapi tantangan hidup ini bisa lah untuk menjadi salah satu referensi. Benar. Bisa kayak gitu. Benar. Oke, ini udah 2 buku. Ada rencana bikin buku lagi jangan-jangan nih? Lagi jadi demen nulis gue. Iya, biar kecanduan nih kayak gitu. Iya, lagi demen nulis tapi ya gue take it one time. Gue pernah baca satu tulisan gitu, hidup itu akan keren kalau lu melatih diri lu untuk menulis 1 buku 1 tahun. Jadi begini, kalau lu disuruh tulis 1 buku 1 tahun, automatically lu harus minimal baca 24 buku 1 tahun lah, 2 buku sebulan lah. Oke. Itu akan nge-push kita ya untuk membaca buku juga. Iya, karena lu kalau nulis tanpa baca menurut gue aneh aja gitu. Gak ada referensi. Lu kalau demen baca baru lu bisa demen nulis. Oh, biasanya ya. Iya. Jadi ada referensi yang banyak ya masuk ke pikiran kita sehingga bisa ditulis berdasarkan kita maunya apa misalnya gitu. Berdasarkan pengalaman. Kalau gue lebih ke berdasarkan. Senengnya lebih ke praktikal ya, lebih ke sana ya. Iya. Bantu pakai ChatGPT? Yang ini gue nggak pakai sama sekali. Pernah coba bikin artikel gitu, tapi nggak ada soul-nya, bro. Oh iya. Terlalu general ya. Bukan, soul-nya nggak dapet. Nggak cocok sama kita. Nggak hidup. Oh, oke. Kayak bahasa robot. Iya. Jadi gue paling menggunakan AI-nya buat ilustrasinya aja. Oke. Karena ilustrasi nggak perlu. Sekarang udah ada AI kan, jadi ilustratornya lebih gampang di AI. Oke, jadi lebih ke ilustrasinya aja ya? Iya, gambar-gambar ilustrasi yang simpel-simpel aja. Mempermudah ya. Karena value dari bukunya itu adalah pengalaman. Waktu lu di kondisi seperti ini, lu nge-reframe-nya gimana? Lu aksinya apa? Nah itu yang gua showcase. Oke, untuk yang di sini? Iya. Oke. Bro, ini kita ngomongin perjalanan hidup ya bro. Kan sekarang ya bisa dibilang posisi CTO itu posisi yang bergengsi, bisa dibilang. Tapi kan untuk mencapai ke sini tuh prosesnya panjang ya. Pernah di titik terendah nggak sih bro? Enggak sih bro, karena gue kalau soal kepemimpinan gue, kalau dulu balik ke kata-kata CTO, gue nggak sampai di titik terendah. Tapi gue pernah titik kayak, gue sanggup nggak yang ngemban ini? Ada beberapa momen gue nanya ke diri gue. Berarti di awal itu? Di awal-awal. Tapi kalau itu cuman kayak misalnya ada isu dengan tim, isu dengan miscommunication, itu bikin kayak kita kayak, gue bisa nggak ya? Kayak gitu-gitu doang sih lebih. Oke, berarti kan kalau di CTO ya gue bisa bilang lu mindset lu udah oke dong. Udah oke. Bisa, jadi artinya melihat segala sesuatu di perspektif positif ya. Iya. Nah, tapi kalau gue tanya, ini kan tadi CTO ya, gue tanya yang lain deh. Kalau dalam perjalanan hidup lu. Iya, kalau lu ngomong di entrepreneurial sama jalan hidup gue banyak titik-titik di mana gue meragukan diri, titik di mana gue merasa apakah gue kebanyakan jalur, gue kebanyakan pengalaman. Dulu gue sempat mikir gue kayaknya kacau nih hidup gue karena pengalaman gue terlalu banyak di bidang yang cukup banyak. Ada fasenya. Maksud lu bidang cukup banyak? Ya gue pokoknya pernah ngurus dari batu bara sampai spare part pesawat lah bro. Nggak nyambung itu. Iya, jadi dari bawah sampai ke atas. Tapi itu journey gue, perjalanan gue. Waktu gue bekerja ya. Jadi cuman di saat itu pas gue memantapkan diri untuk jalanin creative agency, itu juga dulu modalitasnya cuma 3. Gue tuh orangnya kreatif, gue tuh suka solving a problem, dan gue suka teknologi. Oh, masih kaitan teknologi ya? Iya. Jadi, technology will help the creativity. Technology will help solve the problem. Technology is the tool yang bisa bantuin banyak orang. Nah, awalnya gue merasa kayak hidup gue kacau karena nggak jelas bidang yang gue kuasain, generalis jadinya. Tapi begitu gue udah ngelewatin itu, begitu gue masuk teknologi, gue ketemu semua klien di berbagai bidang, gue bisa bantu mereka karena gue punya general idea about the business model. Dari klien? Iya dong. Karena, akhirnya gue jadi kayak Google-nya business model, Google walking, living business model type gitu. Jadi business model navigator. Oh kalau garment begini, kalau manufacturing begini, kalau textile begini, kalau pengadaan begini, kalau misalnya event organizer begini, buka training center begini, karena been there done that gitu. Oh ngalamin di situ semua? Iya. Itu tadi yang disebut beda-beda semua ya? Iya, sampai import herbal
produk herbal, daftar prosesnya kan seru ya, dari import lo uji lab terus daftar BPOM, itu aja sebuah perjalanan kan, sampai lo jual gitu kan. Terus bikin branding dan sebagainya, produk gitu kan, terus jasa dan sebagainya. Jadi it's like, oh industri education begini ya, oh industri event begini ya, industri, gue dulu pernah jadi DJ juga, oh industri musik begini ya, somehow gitu, clubbing tuh begini ya. Oh, pernah di clubbing juga. Ya kan kalau lu nggak DJ kan DJ di clubbing gitu. Kan pas DJ kan mikirnya gila ya kalau punya duit bikin klub ya. Tapi harus import minuman keras ya. Lighting ya. Waiter kan semua aspek kan. Betul. Ini kayak buku 21 Hours itu ya kayaknya ya. Jadi yang kita belajar di satu area yang bisa memperkaya yang sedang kita lakukan sekarang gitu kan. Kan untuk melakukan satu skill, untuk mendapatkan satu skill ya lakukan selama The first 21 jam. The first 21 hours kan. Jadi karena kita melakukan terus menerus, apalagi ini kerja kan. Artinya binder gitu ya, binder. Learning by doing. Jadi ujungnya memperkaya perspektif, sehingga di titik yang sekarang itu melihat berbagai perspektif itu juga. Iya, jadi kalau ngomong sama orang kayaknya nyambung karena ya dulu dari manufaktur, berarti masalah terberat lu ini. Iya bro, gitu. Karena gue udah lewatin gitu. Ini kayak Yanto berarti ini. Ini kita punya Yanto namanya. Dia kalau ngomongin ini tahu, karena binder kan? Iya, binder. Sehingga berbagai perspektif itu memperkaya kita untuk pengambilan keputusan di hari ini. Dan banyak sekali orang-orang yang ada di fase seperti itu, tapi malah nggak pede sama dirinya. Merasa dirinya itu nggak keren. Merasa ini generalis itu ya? Iya. Dibilang. Iya. Merasa dia nggak keren? Merasa nggak keren. Karena dia berhadapan sama spesialis. Oke. Kalau nggak diadu kan nggak nyambung ya? Ya tapi kan nggak bisa diadu. Iya, nggak nyambung kan? Iya, makanya gue bilang jangan pernah ngebandingin diri lu sama orang lain, bandingin diri lu sama diri lu sendiri. Diri lu hari ini dengan diri lu yang kemarin gimana? Kalau lu bandingin diri lu sama orang lain, kalau itu nggak ngedrive lu untuk jadi lebih keren, mendingan jangan. Tapi kalau gue bandingin diri gue dulu waktu gue punya web agency, gue ada satu brand yang gue look up. Gue jadiin itu motivasi gue. Gue harus selevel dia. Pokoknya kalau corporate pitching, nama company gue harus masuk. Kalau mereka pitching itu pokoknya top 3 atau top 5 undangan tuh nama company gue harus masuk. Nah, boleh gue meng-compare diri gue sama yang lebih hebat sebagai motivasi positif dan kompetitif. Gitu. Tapi jangan meng-compare diri, ya dia kan hebat, gue mah gak ada apa-apanya. Ya itu mendingan jangan lu compare gitu. Karena lu lagi di tempat yang salah. Jadi generalis bisa menang asal jangan diadu dan di tempat yang tepat ya. Iya. Ya kan sekarang lu jadi CTO sebetulnya sebagai seorang generalis bisa dibilang. Bisa dibilang. Tapi pernah juga melakukan sesuatu yang kuat ya. Tadi kan ngomongin mind hack ya. Misalnya ngomong termasuk ownership juga kan? Ownership dong pasti. Leadershipnya kan kuat. Oke. Nah tapi dalam proses itu kita jadi paham bahwa lu bisa menjadi satu orang yang menguasai 3-4 bidang is okay kok. Nggak usah malu gitu. Cuman lu manfaatin nggak bidang itu? Lu maksimalin nggak? Lu jadiin itu kebermanfaatan nggak? Dan lu jadiin itu keberhargaan diri lu nggak? Artinya pengalaman-pengalaman ini apakah itu dimanfaatkan juga sama kita? Yes. Jangan sampai kita punya pengalaman di berbagai bidang, tapi blank. Ujungnya seolah-olah kita nggak punya kemampuan. Tapi kalau ditanya, ini bisa? Pernah Pak saya, ini pernah. Nah terus lu kenapa nggak pernah ngomong gitu? Ya kayak sekarang kan jadi CTO kan ketika lu ngomong di area A misalnya, lu udah ngebayangin kan, udah kebayang apa model bisnisnya kayak gini, sehingga lebih mudah align gitu, komunikasi dengan orang, termasuk networking dengan orang. Gini deh, di corporate gue, di tempat gue gawe ini, gue sebagai profesional itu kan banyak SBU, business units. Nah, kalau kita ngomongin business units, berarti kan setiap bisnis tuh punya strateginya, punya revenue streamnya, punya karakteristiknya. Nah, pada saat gue berperan sebagai CTO, gue harus paham nggak bisnis unitnya? Gue harus paham nggak flow bisnisnya? Harus paham kan? Tapi karena gue udah punya pengalaman sebagai CEO, bisa ngeliat things dari level visi,
Ya akhirnya gue bisa ngeliat dari helikopter perspektif kan. Oh begini, streamline income-nya begini, operation style-nya begini, challenges-nya ini, teknologi hadir untuk solve problem apa. Kayak begitu kan. Jadi itu kepake banget. Jadi menurut gue kalau lu generalis justru lu bisa buka bisnis apa aja. Kalau lu spesialis lu mandek, lu nggak bisa buka bisnis. Cuma satu bidang toh. Iya. Karena experience dan umurnya dipakai untuk itu doang. Iya. Tapi bukan berarti nggak bisa jadi generalis kan? Ketika naik ke helikopter view, mempelajari area lain bisa juga kan? Iya. Jadi gini, kalau lu masukin spesialis ke area pebisnis mungkin susah. Tapi kalau lu jadi spesialis, lu jenius banget di satu bidang, lu dicari sama perusahaan termahal di dunia. Oh, I see. Iya kan? Misalnya jago coding nih, dia dalamin coding sampai terkenal. Jadi orang industri teknologi, kalau butuh teknologi itu dia yang punya gitu. Iya. Saking jeniusnya, bisa gitu kan? Bisa. Jadi apakah spesialis itu keren? Apakah generalis itu keren? Tapi you know when to use. Ya, menggunakan di tempat yang tepat kayak seperti kita jualan produk ya. Iya. Kita perlu masuk ke market yang tepat, jangan sampai salah market. Betul. Lo jualan ke orang yang tepat, kayak lo misalnya jadi sekarang CTO ya, kan mungkin karena lo punya network dan bisa masuk di lingkungan yang tepat, ya kan, sehingga generalis lo bisa dipakai kan, walaupun lo nggak ada basic, nggak ada basic banget lah, bukan nol ya, ada lo ada pengalaman, dan itu kan sebetulnya kalau secara skill itu bisa dicari ya, maksudnya. Kita kan perlu tahu juga dong secara teknis di lapangan seperti itu. Tapi yang penting generalis ini lebih ke konsep kan. Tadi ngomongin leadership, ngomongin bagaimana mendevelop orang, bagaimana mungkin networkingnya seperti apa. Bener. Gitu. Dan jam terbang bro, jam terbang itu nggak pernah bohong. Oke, bukan terbang di angkasa bukan ya? Jam terbang kerja ya. Jam terbang. Jangan nggak terlalu serius dikit. Jam terbang itu nggak pernah bohong. Oke. Jatuh bangun itu bikin kita lebih tough, bikin kita lebih confident, bikin kita banyak belajar kalau kita mau refleksi ke diri kita dulu. Nah bicara jatuh nih, pernah jatuh terberat ketika usaha atau perjalanan kerja yang di mana, bro? Masih ingat? Ingat, cuman gue lagi malas ngomongin karena udah ada di semua podcast. Jadi intinya begini bro. Kalau lu ngomong jatuh terberat itu jatuh buat gue terberat yang sampai bikin mental breakdown itu saat gue difitnah melakukan hal yang tidak gue lakukan. Pernah lu kena fitnah? Pernah. Dan itu menurut gue pembelajaran terkeren dalam hidup gue karena saat itu gue cuman menemukan satu rumus. Rumusnya bahasa gue waktu itu adalah rise in faith atau die in shame. Rise in faith. Bangkit dalam keyakinan. Atau mati dalam kemaluan. Oh, jadi lu mau mati, kalau nggak bangkit? Ya, kalau lu mati, lu matinya malu. Atau lu bangkit dalam keyakinan. Bangkit tapi lu punya keyakinan. Kalau lu orangnya benar. Pilihannya nomor satu dong kalau gitu. Ya tapi kan ngomongnya gampang. Pada saat itu kan lu mental breakdown kan. Tapi kan lu lagi jatuh terpuruk di bawah. Iya kan lu tanyanya pada momen itu. Jadi mungkin teman-teman yang merasa stuck. Pesan gua adalah kalau lu merasa stuck, yang lagi nonton ini kalau lagi merasa stuck, jangan buru-buru bangkit. Tiduran dulu aja. Tapi tidurannya sambil merenungkan. Ini kok bisa terjadi sama gua? Apa yang bisa gue lakukan untuk memperbaiki diri gue dulu? Apa yang perlu gue lakukan untuk mempersiapkan diri gue? Karena bangkit juga butuh tenaga. Nah banyak orang itu jatuh, dia langsung bangkit. Tapi dia nggak belajar kenapa dia jatuh. Nggak refleksi dulu gitu. Akhirnya pola itu terulang terus-menerus karena dia nggak pernah belajar. Jadi ada statement bilang kita akan terus diuji sampai kita lulus. Makanya banyak sekali orang bilang kalau lu jatuh tenang, itu bukan akhir dari segala, itu bukan akhirat, itu adalah ujian. Ya tapi kalau lu kagak pernah lulus dari ujian itu, lu diuji di situ melulu kan capek. Iya, bolak-balik jadi. Ya, makanya refleksi itu penting. Kayak kalau bisnis ya evaluasi mungkin bisa dibilang. Evaluasi diri.
Cuman memang pada saat itu lo refleksi ya, refleksi diri dulu gitu. Dan emang nggak gampang ya untuk orang yang lagi stuck atau lagi jatuh itu. Kalau sekarang ngomong enak kali ya, bro. Tapi kalau dulu pada saat itu, dulu kan keilmuan NLP kagak ada, dulu apa kagak ada. Masih bocah juga Masih bocah. Jadi kan istilahnya ya it's okay, itulah bagian dari perjalanan hidup. Cuman kan orang itu nggak pernah ngelihat kapan lo jatuhnya, tapi gimana lo bangkitnya. Itu menurut gua seni menjalani hidup itu gimana lo bangkitnya dari segala cobaan dan tantangan. Betul. Gitu. Karena itu yang pembelajaran yang penting. Benar. Makanya gua tanya karena penting itu. Nah kalau bicara perjalanan hidup nih, bro. Aha momen apa yang menurut lu merubah sudut pandang lu dalam hidup? Kan setelah gue mengetahui bahwa 90% dari kejadian yang ada di hidup ini semua masalah yang ciptakan adalah kita adalah sebab bukan akibat. Oke. Di situ ya, kita adalah sebab dari apa yang terjadi, bukan akibat. Jadi cara kita mengambil keputusan, cara kita memikir, cara kita suzon aja kalau nggak ada caranya. Karena itu skill kan, dilatih. Gue bilang. Jadi aha momennya adalah hidup itu indah yang ribet elunya. Jadi balik ke buku jangan, gue gak ribet. Itu aha momennya sebenarnya. Oh gitu. Jadi yang kerasa sama lu jadi kembali ke diri sendiri ya sebetulnya kayak gitu. Kembali ke mindset pribadi, cara berpikir kita juga ujungnya. Iya betul kan. Makanya kan. Tapi konteks ini nggak berlaku, Bro Nil. Banyak orang dilahirkan kondisinya sangat susah. Dia tinggal di bawah jembatan dan sebagainya. Betul. Lu nggak bisa segala bilang itu semua dari diri kita. Memang kita nggak berhak memilih. Banyak orang lahir dalam kondisi yang sangat mengenaskan, penuh dengan tantangan misalnya. Betul. Terus daripada ngomongin mereka, tanya sama diri kita, apa yang kita bisa perbuat buat mereka? Karena kita membandingkan diri kita dengan mereka, buat apa? Kalau lu lebih baik dari mereka, what are you doing for them? Kan kalau kita ngomongin orang yang dari terpuruk ya, dari orang yang tinggal di bawah kolong jembatan, kan ada yang sukses juga orang seperti itu. Kembali ke pribadinya masing-masing kan? Gue nggak mau masuk ke ranah pembahasan orang yang di bawah jembatan itu ada yang sukses. Tapi secara de facto 99% nggak ada yang sukses. De facto. Berarti ngapain gue pikirin yang 1%? Berarti faktor 99%-nya nyata kan? Memang nggak ada yang sukses. Karena nggak bisa dipungkiri kemiskinan itu bikin kita low esteem. Nggak mungkin punya PD. Ya kan? Ada faktornya. Semangat belajar mana mungkin ada karena environment kita tidak membentuk. Justru orang-orang yang sadar, yuk lakuin apa kek, coba urunin uang kek, bikin tempat untuk sekolah buat mereka kek, ajak mereka ke dalam satu suasana yang mereka jadi feel it's okay to be not okay gitu. Ada tuh kita juga pernah ngundang ya orang-orang yang bantu anak jalanan. Exactly. Jadi gue cuman mau bilang, udahlah kita nggak usah terlalu banyak komentarin atau membandingkan diri kita dengan orang yang underprivileged. Justru kalau kita mau bandingin diri kita sama orang yang privilege. Lo punya privilege, gue nggak punya, tapi gue punya ini untuk menciptakan privilege. Tapi kalau underprivileged justru jangan dibandingin, dibantu dong bro. Iya, proaktif ya kalau bahasa Seven Habits itu. Apa sih yang bisa yang area yang kita bisa lakukan untuk mereka? Bro, gue pengen tahu nih, penasaran aja ya. Dari cara belajar. Penasaran dulu. Kan ini area gue bertanya. Kapan lagi nanya? Berat nih pertanyaannya. Sekarang simpel deh. Apa sih Bronil, rutinitas Bronil buat bisa menumbuhkan diri Bronil? Apa bro? Lu selalu bilang your mind works insanely. Enggak lah, tidur lah. Waktu tidurnya aneh. Nah, itu coba cerita lo. Kok aneh sih bro, gue bangunnya pagi. Jam tidurnya kayaknya ya dikit ya? Enggak lah. Kalau gue itu demen, pokoknya gini, gue itu tiap hari itu pasti bakal baca minimal
5 artikel dari bidang yang berbeda-beda. Pertama ngomongin tentang personal growth, kedua ngomongin tentang critical thinking, ketiga ngomongin tentang creativity, keempat ngomongin tentang problem solving, kelima ngomongin tentang pergerakan industri globally. Oke. Gue pasti baca 5 artikel itu. Tiap hari. Rutinitas itu. Rutinitas, artikel. Kalau buku, ya gue pasti tergantung mood. Kalau mood kadang-kadang ngomongin buku manajemen, kadang-kadang ngomongin buku marketing, leadership. Kayak bulan-bulan ini lebih banyak menajamkan lagi leadership dan communication. Bulan-bulan ini. Oke. Karena biasa awal tahun itu kita mau improve. Kalau awal tahun tuh mau improve, jadi di situ lebih ke leadershipnya gimana. Kan evaluasi. Kemarin gue salahnya di mana ya? Gue kurang efektifnya di mana ya? Berapa jam baca bukunya? Biasanya sejam setengah. Kalau yang artikel tadi? Artikel mah cepet. Artikel kan kadang-kadang kita baca, kalau yang paling lama itu membaca tentang tren industri. Itu mungkin bisa sejam lah. Sehari? Iya. Sehari sejam? Sejam. Dia 2 jam lah, gue pokoknya izinin diri gue 2-3 jam buat learn. Oke. Di pagi hari atau malam biasanya? Itu malam. Itu mostly malam. Mostly malam. Oke. Terus tadi yang aneh tuh katanya? Enggak, dia rahasia jangan-jangan. Kapan gue tidurnya aneh? Pas lagi ide buku ini. Oh iya itu, ini kan lagi pas lagi ide bikin buku. Itu gue lagi semangat, itu beda lagi dapet kayak aha moment. Akhirnya gue dapet di buku gila nih, gue gas. Nah itu. Ini lahir di pagi hari, waktu subuh. Kenapa? Ya. Buku ini lahir di waktu subuh. Kerangka idenya itu lahir di subuh. Biasanya kalau lagi ada aha moment kan lanjut, nggak diberhentiin. Nggak diberhentiin. Kalau rutinitas tidur emang normal? Normal, 10 jam 11 gue tidur, jam 6 jam 7 udah bangun. Oh gitu ya. Berarti yang rutinitas yang efektif bro, mensupport pencapaian lu apa? Baca buku tadi atau ada yang lain? Yang pasti gue itu dalam sehari itu akan ngobrol sama 10 orang atau minimal 5 orang. Jangka waktunya dikit-dikit, nggak lama ngobrol. Jadi kalau misalnya kayak gue punya pertanyaan, gue telepon. Gue selalu punya prinsip stay in touch dengan 5 orang yang lebih hebat dari lo, tapi support 5 orang yang butuh bantuan lo. Gitu. Stay in touch dengan 5 orang yang lebih hebat dari lo, dan support 5 orang yang minimal butuh bantuan lo. Tiap hari? Ya, nggak harus tiap hari sih bro. Wah, ini neutral aja, neutral. Ini gua aha nih, ini gua senengnya podcast gini, belajar langsung nih. Jadi misalnya kayak, contohnya gini, Dewa Eka Prayoga misalnya. Dia jago di bidang A misalnya. Gue tahu dia jago. Kalau gue butuh bantuan dia, mendadak gue tahu gue lagi butuh insight dia, gue telepon dia. Oke. Nah sebaliknya kalau dia tahu gue jago di bidang apa, mungkin dia bisa phone gue. Dan itu relatif sering dilakukan ke orang-orang 5 orang besar, ganti-ganti. Ganti-ganti. Jadi makanya sesuai topik kebutuhan. Iya. Jadi gue bukan tipe yang 5 orang pergaulan lu membentuk lu jadi 6 orang. Gua ada 50 guys gitu. Bukan 5, tapi 5 di area yang berbeda-beda. 5 yang jago bisnis, 5 yang orang kreatif, 5 yang digital marketer, 5 yang ini, 5 yang ini, 5 yang istilahnya lebih ke life coach, business coach. 5-5-5-5-nya beda-beda. Tapi dan lu by call semua lah, ngobrol. By call lah, iyalah. Zaman sekarang lu ngapain traffic 1 jam, 2 jam? Kalau udah bangun hubungan dan lu maintain, kan networking is about building kehubungan dengan ketulusan. Iya. Dan nggak bisa instan kan kayak. Iya. Oke, siap-siap. Wah, insight-nya banyak banget. Gue tadi pas lihat buku ini, yang gue cek yang pertama relasi. Karena relasi itu bisa 2, bisa mengisi atau bisa menguras. Waktu dan energi ya. Iya. Oke, tinggal mungkin nanti lebih cari yang efektif berdasarkan tujuan kita. Betul. Ya gitu ya. Oke, Bro Nil, ini sebetulnya gue pengen banyak ngobrol. Pertanyaannya masih banyak yang belum ditanyakan, tapi waktunya udah hampir sejam. Oh iya, udah hampir sejam ya? Wow, nggak kerasa. Udah itu timer tuh. Tinggal. Nggak kerasa kan? Tinggal ya. 55 menit lagi. dibalik. Ya, Bro Nil, pertanyaan terakhir. Ada tips nggak buat Sobat Kang Ridwan yang ingin sukses, bisa dibilang seperti itu? Kalau lo pengen sukses, tips dari gue adalah
Jadilah orang yang pertama mengenal diri lo dulu, dan juga jangan lupa mengenali Tuhan, karena itu dua adalah fondasi utama. Kalau lo punya relasi kuat sama diri lo sendiri dan relasi kuat sama Tuhan, sisanya gampang. Udah gini aja. Mantap. Kembali ke sini guys. Karena ini mindset dan hasil pemikiran sendiri kan. Iya. Jadi ini kayak ini penting. Iya. Gitu ya, Bro. Thank you banyak nih, Bro, udah hadir mau sharing di Kang Ridwan Official. Thank you. Semoga bermanfaat. Sukses selalu ya. Thank you. Sukses Thank selalu you ya, juga. Bro. Thank Sukses buat yang nonton juga. Siap. Amin amin. Makasih.